Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam pagi dok. Jadi perkenalkan saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Atas nama Bapak siapa? Andi dok. Tinggal di mana Pak? Di BTP dok. Baik, ada keluhan apa yang bisa saya bantu Pak? Ini dok mau kak periksa kanan aku mengenai perkembangannya dok. Apakah dia sudah sesuai dengan usianya atau ada keterlambatan dok? Baik. Kalau boleh tahu nama anaknya siapa Pak? Budi dok. Apakah Bapak ada keluhan terkait dengan perkembangan anaknya Bapak? Tidak ada sih dok. Tidak ada ya? Jadi Pak, untuk menilai bagaimana perkembangan anak, apakah sesuai dengan umurnya atau tidak, di sini kita menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau disingkat dengan KPSP. Nah, di sini untuk KPSP itu ada beberapa macam Pak yang kita sesuaikan dengan umur dari anaknya. Oleh karena itu, saya perlu untuk mengetahui umur dari anaknya Bapak. Kalau boleh tahu, tanggal lahirnya anaknya Bapak itu kapan Pak? 24 Juni 2019 dok. Kemudian tanggal dilakukan pemeriksaannya itu hari ini itu tanggal 2 April 2021. Saya tunggu dulu Pak. Baik, di sini saya dapatkan umurnya itu 1 tahun 9 bulan 8 hari. Di sini kita bulatkan 1 tahun 9 bulan atau jika dihitung dalam hitungan bulan yaitu 21 bulan. Jadi nantinya kuesioner yang kita gunakan itu KPSP untuk anak umur 21 bulan. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit Pak, tujuan dari pemeriksaan ini itu kita mau menilai dan mendeteksi perkembangan anak secara dini dan juga untuk mengetahui apakah perkembangan dari anak ini sesuai dengan usianya atau ada keterlambatan. Nah, untuk pemeriksaan ini sendiri itu dilakukan sampai anak berusia 6 tahun. Sedangkan untuk anak yang usia di bawah 2 tahun itu kita lakukan pemeriksaannya setiap 3 bulan sekali. Dan untuk anak di atas umur di atas 2 tahun itu kita lakukan pemeriksaannya setiap 6 bulan sekali. Tapi Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas? Tidak ada juga. Baik. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepada anaknya? Iya bersedia dok. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan di sini saya siapkan alat tambahannya itu yang kita perlukan ada biji kismis, kemudian ada bola tenis, kemudian ada kubus. Nah, jadi baik Pak, kita mulai lakukan pemeriksaannya. Nah, untuk di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita lakukan pemeriksaan ataupun evaluasi kepada anaknya Bapak, di mana di sini ada 4 poin yang akan kita nilai, yaitu kemampuan gerakan halus, kemampuan bersosialisasi dan kemandiriannya, kemudian kemampuan berbicara dan berbahasa, serta kemampuan gerakan kasarnya. Jadi baik, di sini juga tadi saya sebutkan kuesioner yang kita gunakan yaitu kuesioner KPSP untuk anak usia 21 bulan. Jadi kita mulai melakukan penilaian kemampuan gerakan halus yang pertama menggunakan biji kismis. Di sini kita letakkan biji kismis di dekat anak, kemudian kita melihat apakah kemampuan anak mengambil biji tersebut apakah menggunakan jari telunjuk dan ibu jari atau tidak, atau bisa juga kita tanyakan kepada pengasuh ataupun orang tua anaknya. Tapi Pak, dalam kasarannya ketika si Budi mengambil benda-benda kecil yang berada di lantai, apakah dia menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya atau bagaimana Pak? Iya dok, biasanya dia gunakan jari telunjuk dan ibu jarinya. Baik. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan bola tenis. Caranya kita gelindingkan ke arah anak dan kita lihat apakah anak merespon dengan menggelindingkan kembali bola tenis ke arah kita. Dan juga bisa kita tanyakan kepada pengasuh ataupun orang tua dari anaknya. Tapi Pak, biasanya ketika Bapak menggelindingkan benda ke arah anaknya Bapak, apakah dia merespon dengan menggelindingkan balik benda tersebut atau tidak Pak? Iya, dia biasanya merespon dengan menggelindingkan kembali dok. Baik. Dan yang ketiga itu di sini kita menggunakan kubus, di mana di sini kita letakkan di dekat anak. Kemudian kita mengambil kubus lainnya dan meminta anak untuk menumpuk atau meletakkan kubus yang satunya ke atas kubus lainnya. Atau bisa juga kita tanyakan kepada pengasuh ataupun orang tua dari anak. Tapi Pak, apakah Bapak biasa melihat anak Bapak suka menumpuk-numpuk barang dan sejenisnya Pak? Iya dok, biasanya dia tumpuk-tumpuk barang-barang, apalagi kalau bentuknya kayak kotak-kotak. Nah, selanjutnya itu kita nilai kemampuan sosialisasi dan kemandirian dari anaknya, di mana di sini kita bisa tanyakan langsung kepada ibunya ataupun pengasuh ataupun orang tua dari anaknya. Tapi Pak, ketika si Budi menginginkan sesuatu, apakah dia meminta sesuatu tersebut dengan cara merengek, menangis ataupun dengan cara lain Pak?
Tidak Ji dok, dia tidak menangis juga, tidak menangis juga. Tidak menangis nih. Baik. Kemudian tentunya Pak Di, anak seusia Budi ini sudah mampu minum menggunakan gelas ataupun cangkir dengan sendirinya. Nah, ketika minum, apakah Budi masih biasa tumpah-tumpah atau bagaimana Pak? Tidak Ji dok, tidak tumpah Ji. Kemudian selanjutnya Pak, anak seusia Budi ini pastinya memiliki kebiasaan atau hobi mengikuti gerakan-gerakan orang-orang terdekatnya, seperti misalnya ketika ibu mencuci, menyapu dan sebagainya. Apakah Budi juga demikian Pak? Iya dok, biasanya dia ikuti gerakan-gerakan ibunya. Baik. Selanjutnya di sini kita menilai kemampuan bicara dan bahasa dari si Budi. Kita tanyakan juga pada pengasuh ataupun orang tuanya. Tapi Pak, selain kata mama papa, apakah ada kata lain yang berarti yang bisa diucapkan dari si Budi Pak? Ada dok. Seperti apa itu Pak? Misalnya makan, minum, duduk. Dan selanjutnya itu kita menilai kemampuan gerakan kasarnya. Tapi Pak, apakah Bapak pernah melihat Budi berjalan mundur minimal 5 langkah Pak? Iya dok. 5 langkah ke belakang dok. Baik. Kemudian ketika Budi ingin mengambil sesuatu yang terletak di lantai dan ketika sudah mengambil benda tersebut dan berdiri kembali, apakah Budi harus berpegangan atau tidak Pak? Tidak Ji dok, tidak berpegangan Ji. Tidak. Kemudian ketika Budi Bapak perhatikan Budi berjalan, apakah Budi berjalan masih sempoyongan ataupun kadang terjatuh Pak, atau sudah bisa berjalan dengan lurus? Biasanya lurus Ji dok, enggak jatuh Ji juga, enggak sempoyongan Ji juga. Baik. Jadi semua pertanyaan yang ada di kuesioner ini sudah terisi Pak. Di sini ada 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan itu nilainya 1 poin. Dan di sini saya dapatkan itu hasilnya itu 10/10. Artinya semuanya didapatkan hasilnya normal. Di mana ini menandakan bahwa umur perkembangan dari si Budi ini sudah sangat sesuai dengan umurnya. Tentunya ini sangat didukung oleh kejelian dan kecerdasan dari orang tua dari si Budi dalam mengasuh anaknya. Nah, selanjutnya itu Bapak silahkan teruskan pola asuhnya sesuai dengan tahapan perkembangan si Budi. Bisa dengan cara tadi kita melatih Budi untuk berdiri sekitar 30 detik tanpa berpegangan Pak. Atau bisa juga seperti yang tadi saya lakukan, Bapak sediakan kubus, kemudian melatihnya untuk menumpuk kubus-kubus tersebut sampai minimal 4 tingkat Pak. Atau Bapak bisa juga melatihnya dengan cara Bapak melatihnya mengambil benda-benda kecil di lantai misalnya dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Atau Bapak juga bisa melatih dia, Bapak gelindingkan benda ke arahnya, kemudian meminta dia untuk melindingkan kembali kepada Bapak. Selanjutnya Bapak juga bisa melatih anaknya Bapak untuk menyebutkan kata-kata berarti 3-6 kata per harinya. Dan bisa juga tadi Bapak latih dia untuk memegang cangkir sendiri, Bapak latih bagaimana cara makannya, latih anaknya untuk makan dan minum sendiri, kemudian latih bagaimana cara bertepuk tangan, melambai, kemudian bisa juga Bapak latih untuk misalnya menebak jenis kelamin dari seseorang. Nah, selain itu karena pola asuh yang Bapak berikan sudah sangat bagus, Bapak juga bisa berikan stimulasi perkembangan kepada anaknya Bapak setiap saat, dan kalau bisa dilakukan sesering mungkin Pak, sesuai dengan usia dan kesiapannya. Dimana di sini Bapak bisa menstimulasinya dengan cara untuk gerakan kasar. Di sini Bapak bisa ajari dia untuk berlari, kemudian bagaimana berjalan berjinjit, kemudian bermain di air, melempar, kemudian juga menendang. Ataupun Bapak juga bisa latih anaknya untuk keseimbangannya dengan cara berdiri menggunakan satu kaki secara bergantian. Lalu Bapak juga bisa menstimulasi kemampuan gerakan halusnya, kemampuan gerakan halus dari anaknya Bapak dengan cara tadi yang saya sebutkan itu kayak berikan kayak benda-benda berbentuk kubus atau balok, ajar untuk ditumpuk,
kemudian sediakan alat menggambar seperti pensil, krayon, spidol, kemudian ajari menggambar menggunakan tangan. Kemudian Bapak mungkin bisa sediakan benda yang sama dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Kemudian juga ajak anaknya untuk bermain puzzle, menyelesaikan puzzle tersebut. Dan selanjutnya untuk Bapak juga bisa merangsang sesering mungkin anaknya Bapak, memberikan stimulasi untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasanya. Seperti misalnya memperkenalkan lagu-lagu, mengajak bernyanyi, bercerita dan membaca. Kemudian juga bisa mengajak untuk menonton televisi dan sebagainya, Pak. Dan terakhir itu Bapak bisa juga merangsang ataupun memberikan stimulasi untuk kemampuan bersosialisasi dan kemandiriannya dari anaknya Bapak dengan cara sesekali Bapak bisa mengajak anaknya untuk berkunjung ke tempat bermain, berkunjung ke kebun binatang, lapangan terbang ataupun dan sebagainya. Kemudian juga tadi Bapak ajari dia makan sendiri, bagaimana cara mengancing baju, kemudian membuat rumah-rumahan dari benda-benda yang ada di sekitarnya, serta bagaimana berpakaian dengan sendirinya. Jadi baik Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas Pak? Tidak ada juga, jelas semua Ci. Jadi baik, saya perjelas kembali di Pak, sesuai dari hasil pemeriksaan tadi dilakukan. Di sini saya dapatkan hasilnya itu perkembangan budi sangat bagus, sudah sesuai dengan perkembangannya. Bapak tinggal pertahankan pola asuhnya dan tingkatkan dengan memberikan stimulasi-stimulasi seperti disebutkan tadi. Serta saya ingatkan seperti yang saya sebutkan tadi Pak, bahwa pemeriksaan ini kita lakukan sampai anaknya Bapak berusia 6 tahun. Dimana untuk anak usia di bawah 2 tahun itu dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan ini Budi berusia di bawah 2 tahun, jadi kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi Bapak silahkan datang kembali 3 bulan ke depan untuk dilakukan pemeriksaan KPSP lagi. Bagaimana Pak, ada yang mau ditanyakan? Atau ada mungkin yang kurang jelas? Tidak ada Ji, Dok. Baik, jadi saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.